Halo Sora, sahabat Sora. Selamat datang di YouTube channelnya Sora, Sora and Tarot with Sora, your personal tarot reader. Apa kabarnya kamu hari ini? Semoga pastinya kamu baik-baik saja dan selalu dalam keadaan yang positif. Hari ini kita akan mulai lagi pembacaannya. Namun jangan lupa, untuk kamu yang belum subscribe YouTube channelnya Sora, silahkan di subscribe. Untuk yang sudah subscribe, terima kasih banyak. Hari ini kita akan mulai pembacaannya tentang sebuah tema yang teriang-iang kamu terus. Yang teriang-iang kamu terus. Siapakah dia dan bagaimana cerita kalian? Oke, siapakah yang teriang-iang dia terus? Oke, kita lihat dulu bagaimana situasi dan kondisi saat ini. Yang teriang-iang kamu terus ini adalah seseorang yang sedang fokus banget ya, memikirkan masalah perihal keuangan, perihal membangun fondasi finansial gitu ya. Jadi orang ini tuh lagi mungkin baru saja mulai pekerjaan, baru saja mulai bisnis yang baru, atau ada sesuatu yang sedang dia mulai ya, untuk yang namanya finansial. Ya, bisa saja mungkin baru mulai investasi di hal baru, baru mulai bikin usaha baru ya. Lagi bener-bener fokus untuk membuat fondasinya keuangan. Oke. Orang ini tapi secara hubungan bisa saja sedang hiatus mungkin ya, sedang break sama kamu gitu ya, dalam tanda kutip sedang menarik diri, banyak kontemplasi untuk masalah pemikiran ya. Jadi orang ini seperti sedang banyak rehat untuk berpikir banyak soal finansial dia, masa depan dia dan sebagainya ya. Tapi dari segi komunikasi bisa saja ada komunikasi yang mungkin sedang break antara kamu sama dia, karena dia sedang fokus juga mungkin terhadap hal yang lain. Jadi sedang banyak, memang secara tindakan dia fokus ke sana, tapi secara pikiran sedang fokus beristirahat dan berkontemplasi. Orang ini sedang banyak berpikir, banyak sekali merenung apa saja yang sudah dia lalui, apakah memang apa yang sudah dia lakukan selama ini sudah bijak ataukah apa gitu ya. Jadi kalau Sora lihat di sini, orang ini tuh berusaha berpikir dan merenungi apa yang sedang terjadi, bagaimana masa lalunya dia, historinya gimana gitu ya, dalam berbagai hal dalam hidupnya dia. Oke. Karena orang ini tuh masih punya banyak sekali keraguan-raguan, banyak sekali kekhawatiran, banyak sekali sisi diri yang dia itu banyak merenung juga. Kalau yang Sora lihat di sini, ya, dimana intuisi dia itu terasa abu-abu ya. Jadi di sini banyak yang masih galau, banyak yang masih kepikiran juga banyak hal ya. Tapi ini juga bisa menandakan mungkin saja kamu terkoneksi secara intuisi sama orang ini, oke? Dan orang ini sedang banyak sekali melakukan pertimbangan. Itu memang benar adanya ya, tentang segala hal di dalam hidupnya dia. Tapi orang ini juga bisa saja sedang dalam periode menuai menyadari sedang menuai banyak sekali karma. Jadi karma itu tidak selalu karma yang buruk ya. Bisa saja juga ada karma yang baik. Tapi artinya orang ini itu menyadari bahwa apakah ini yang sedang terjadi sama dia adalah proses dari hasil perbuatan-perbuatan dia yang mungkin sebelumnya ya, atau hasil dari perilaku-perilaku dia sebelumnya. Oke, tapi ini juga bisa menandakan kamu mungkin saja punya karmic relationship sama orang ini ya. Bagaimana situasi hubungan kamu selain lagi diem-dieman? Hubungan kamu tuh memang sedang masing-masing sedang berpikir ya, sedang masih menggalau, masih berhayal tentang banyak sekali impian ya. Jadi ini tentang skala prioritas juga ya, dari dirinya dia itu sedang dalam yang kayak masih bingung, ada yang masih harus dia kejar, masih banyak mimpi yang dia mauin ya. Begitu juga mungkin kamu juga mungkin masih banyak hal yang kamu pengen kejar, masih banyak hal yang pengen kamu capai gitu ya. Oke. Dan hubungan ini tuh akhirnya mencapai kepada titik banyak sekali logika-logika, banyak sekali pemikiran-pemikiran dan analisa. Jadi hati memang menginginkan banyak hal, tapi logika-logika harus terus tetap jalan gitu ya. Jadi nggak bisa cuma pakai perasaan aja, tapi nggak pakai analisa, tapi nggak pakai logika, tapi nggak pakai pemikiran. Oke, kita akan sekarang coba lihat ciri-cirinya siapa sih orang ini, ciri-cirinya ya. Ciri-ciri kamu atau ciri-ciri dia gitu ya. Oke, sebentar, ini ambilnya tutup mata, ini ambil randomnya. Kok susah ambilnya. Satu lagi deh. Oke.
Kita lihat dulu ciri-cirinya dia siapa. Gamers ya. Jadi bisa saja dia memang suka main game, atau mungkin dia justru kerja dalam industri yang game-gamean, itu juga bisa ada ya. Atau memang suka main games ya. Ada pet keeper ya, bisa saja dia memang punya binatang peliharaan, atau kamu yang punya binatang peliharaan ya, kucing, anjing, kucing, iguana ya. Seorang nggak tahu, mungkin ada yang punya binatang peliharaan ya, atau mungkin justru ada yang kerja berhubungan dengan binatang peliharaan. Orang ini bahasa cintanya itu quality time ya, bahasa cintanya quality time, oke. Dan dia senang menghabiskan banyak waktu yang quality time sama kamu, buat ngobrol, buat mungkin sekedar makan bersama, atau keluar bareng, santai-santai, sweet ya. Dia ini bisa saja suka makanan yang manis-manis ya, entah itu dia memang suka dessert, es krim, makanan penutup ya, kayak gitu-gitu ya. Atau memang dia itu seneng manisan, itu kan juga bisa ya, yang sesuatu yang rasanya manis ya. Atau mungkin kalau makanan tuh cenderung suka pakai perkecapan ya, kecap manis ya, oke. Orang ini tuh masih ada satu inner circle sama kamu ya, jadi memang dia itu inner circle kamu, jadi bukan orang jauh dari circle kamu juga. Tapi ada juga yang memang teman kerja kamu ya. Jadi mungkin kalian pernah kerja bareng, project bareng, atau justru sekarang masih kerja bareng, itu juga ada, tidak semua. Act of service. Orang ini tuh banyak sekali suka membantu, suka menolong, dan dia paling senang kalau ditolongin. Ya, jadi bahasa cintanya memang quality time sama membantu. Ada warna hijau di sini. Bisa saja kamu suka warna hijau, dia suka warna hijau, sesuatu tentang warna hijau, dan ada yang separated. Jadi di sini bisa saja memang ya, kamu berdealing dengan seseorang yang kondisinya sudah berpisah, atau kamu kondisinya sama, atau kamu yang kondisinya sudah berpisah atau bercerai gitu ya. Sekarang kita mau lihat ya, kenapa sih dia masih teriang-iang kamu terus. Kita mau coba lihat kenapa dia masih teriang-iang kamu terus. Kenapa dia masih teriang-iang kamu terus. Oke. Orang ini masih teriang-iang kamu terus karena bagaimanapun juga, meskipun ya dia sedang menjaga jarak sama kamu, tapi artinya dia itu tidak berhenti untuk melupakan kamu, masih terus mikirin kamu ya. Kenapa teriang-iang terus? Karena memang masih mikirin banyak hal ya. Jadi meskipun menjauh, pikirannya tidak menjauh ya. Dan kenapa dia itu memang teriang-iang sama kamu? Karena mungkin saja orang ini itu, atau kalian itu pernah membahas soal komitmen tentang masa depan, mungkin mau sama-sama, ada yang ke arah pernikahan dan sebagainya ya, sehingga ya dia itu masih punya ikatan yang kuat karena ada memang rencana dan janji tentang komitmen masa depan. Jadi masih banyak juga yang teriang-iang soal kamu karena masih membayangkan mungkin bagaimana kalau bisa punya masa depan sama kamu, oke. Tapi di sini dia menyadari bahwa diri dia pun masih banyak yang harus di-healing secara banyak hal. Mungkin secara pemikiran, secara emosi, secara ekonomi ya. Dengan kondisi yang mungkin tidak cukup baik ya sekarang gitu loh. Oke. Kenapa? Karena dia masih kondisinya membangun, masih banyak hal yang sedang terjadi sama dia gitu loh ya. Nah, tapi di satu sisi dia tidak bisa memungkiri ya apa yang jadi chemistry. Dia punya suatu chemistry yang kuat sama kamu ya. Dia punya satu koneksi yang kuat, chemistry yang kuat yang cukup intens ke kamu. Kita mau lihat secara quick aja ya. Apa sih yang jadi masalahnya dia sampai dia menarik space sama kamu ya? Saya masalah ekonomi. Di sini ada masalah crossroad, bingung ya. Kita lihat ya, dia bingung soal apa? Kok ada crossroads, ada kebingungan. Kebingungan soal power. Lilis. Oke. Jadi di sini ada yang bingung dengan posisi di mana bisa saja ada keluarga, anggota keluarga, orang tua dan sebagainya yang mungkin tidak kurang setuju sama hubungan kalian itu ada. Tapi ini juga ngomongin ada yang bingung karena memang posisinya dia belum cukup powerful, belum cukup belum cukup stabil, belum cukup kuat gitu loh ya, untuk bisa menjadi seseorang yang kondisinya bisa mengayomi kamu dalam berbagai hal gitu loh. Mengayomi secara ekonomi ya gitu, walaupun mengayomi secara perasaan ya. Dan di sini
juga yang dia masih bingung. Ada beban-beban tentang di sini ada beban yang cukup kuat adalah dia masih tidak yakin dengan dirinya sendiri. Apakah dia bisa benar-benar sudah siap untuk berkomitmen full sama yang namanya cuman sama kamu. Ya, artinya apakah memang dia itu benar-benar bisa setia enggak cuman hanya sama kamu. Jadi di sini ada diri yang dia berada di persimpangan terhadap itu semua ya. Jadi karena ya bisa saja orang ini takut sama komitmen ya, atau bisa saja di sini mungkin dia juga ada dekat sama orang yang lain gitu loh. Oke. Orang itu teriang-iang terus sama kamu karena sekarang dengan menjauh dari kamu, orang ini bisa lebih banyak refleksi dan bisa lebih banyak berpikir bahwa dia itu menyesal ya, mungkin menyesal untuk ragu-ragu, menyesal atas berkomitmen tanpa memikirkan perencanaan komitmen, tanpa berpikir panjang gitu loh ya, banyak sekali. Dia berusaha untuk bisa masuk ke dalam chapter baru relationship sama kamu ya, oke. Tapi di satu sisi dia itu kenapa narik diri? Dia takut ya, dia takut diomongin sama orang-orang bagaimana posisi dia yang sekarang belum solid, belum mampu untuk menyupport kamu, dan masih banyak keraguan-keraguan lain. Ya. Tapi dia teriang terus soal kamu karena di sini jelas memang ada koneksi secara divine connection di antara kalian. Itu jelas terasa sekali. Koneksi yang sangat kuat. Ya. Dan dia merasakan banyak sekali kebahagiaan sama kamu ya. Dia merasakan banyak sekali kebahagiaan, dia merasakan banyak sekali tidak bisa melupakan kamu karena masih teringat terus wajah kamu, kenangan-kenangan kalian yang manis-manis ya. Dan di sini ya, dan dia merasa bahwa memang salah satunya teriang-iang adalah memang kamu mungkin pernah mengatakan sesuatu yang soal kamu tuh harus punya fondasi yang kuat. Kamu tuh akarnya mau kemana sih? Kamunya sendiri kalau bimbang, kamunya sendiri kalau galau, kamunya sendiri kalau nggak jelas apa yang kamu mau, gimana hubungan ini bisa jelas? Ya, orang ini masih ngerasa resah dan gelisah. Jadi dia masih merasa banyak sekali yang resah dan gelisah dengan posisi sekarang. Ya, karena di sini dia banyak ketakutan. Ya, dia tuh bahkan tidak percaya dengan kondisi dirinya dan keyakinan dirinya sendiri, gitu ya. Tapi dia teriang kamu terus karena kamu jadi sosok yang selalu menguatkan dia, selalu menyupport dia, ya. Kan? New beginnings itu memang sangat kuat di sini sampai ada kedua kartu. Berarti ini menandakan bahwa memang hubungan kamu setelah break ini harusnya masuk ke dalam satu chapter yang baru. Apalagi khususnya untuk yang bermasalah keuangan, akan ada perbaikan keuangan. Jadi gini, setelah ada perbaikan keuangan, baru bisa masuk ke chapter yang lebih baru, termasuk dalam perbaikan sikapnya dia. Ya, orang ini tuh merasa dapat support dari kamu, tapi memang balik lagi ya, masalah utamanya kan memang keluarga. Jadi dia tuh merasa kayak harus berpikir benar-benar bagaimana dia harus berdealing dengan keluarganya. Ya, makanya banyak dari mereka yang berusaha memanifestasikan hubungannya sama kamu dengan satu harapan bisa ke depannya tuh kayak oke, kita tuh bisa sama-sama ya. Dia masih memanifestasikan kamu. Dia tahu sekarang posisinya nggak imbang ya, mungkin lebih banyak kamu yang memberi ke dia gitu loh ya. Dan ini adalah tentang masalah waktu, walaupun dia masih khawatir ya, nanti masih keburu nggak ya aku untuk ke kamu. Tapi ini adalah tentang masalah waktu. Artinya dia masih butuh untuk siap secara waktu, untuk siap secara finansial, secara pikiran, dan secara kematangan jiwa ya. Apa yang akan terjadi ke depannya di antara kalian? The Tree, Clover, Cross, ya, Fish, Heart. Oke, kalau yang Sora lihat di sini, memang masalah keluarga itu masih akan terus, Sora akan fair. Masalah keluarga itu terus masih akan membayangi ya, akan selalu jadi beban ya. Tapi di sini juga menandakan bahwa hubungan kalian tuh punya koneksi yang secara kuat. Jadi ini tentang masalah mencari kesempatan ya, walaupun memang tidak dalam waktu dekat. Kesempatan itu untuk bisa berkoneksi lagi, kuat lagi itu cepat. Oke. Tapi seiring dengan kuatnya finansial dia, itu akan bisa membantu untuk pergerakan dia ke kamu.
karena salah satunya adalah memang untuk meyakinkan kemandirian dia secara finansial dan kemapanan dia secara finansial itu bisa lebih memenangkan keluarganya gitu loh. Paham nggak maksudnya? Kalau masih secara finansial dikontrol sama yang lain-lain kan dia juga kehilangan power. Jadi dia merasa bahwa power yang dia pakai salah satunya adalah dengan meyakinkan keluarga dia secara finansial tuh dia sudah mandiri. Jadi keluarganya tuh tidak bisa terlalu banyak menekan dia. Oke? Karena dia tidak mau dianggap gagal untuk memberikan kamu apa yang kamu mau. Oke? Dan dia tidak mau sampai dianggap gagal sama keluarganya. Tuh kan, apa yang jadi pilihan kamu belum tentu yang terbaik. Gitu loh ya. Jadi dia itu masih menahan sekarang ini. Ini tentang masalah waktu. Jadi kamu memang harus sabar ya. Sampai situasi dan segala sesuatu lebih kondusif, baru dia akan juga mulai pergerakan ke arahnya kamu. Oke? Kita akan coba lihat zodiaknya ya. Dan mungkin ada berapa lama waktu untuk bisa ada progres dalam perkembangan dia juga. Oke? Ada Sagittarius 9 minggu atau 9 bulan lagi. Aquarius 11 minggu atau 11 bulan lagi. Libra 7 minggu atau 7 bulan lagi. Taurus 2 minggu atau 2 bulan lagi. Aries 1 minggu atau 1 bulan lagi. Gemini 3 minggu atau 3 bulan lagi. Ini baru terlihat mulai adanya progres ya. Dan teman-teman jangan lupa untuk dicek Sun, Moon, Rising, Venus ya. Dan untuk teman-teman yang kepingin beli kalung bunga ya untuk melepaskan energi negatif dan trauma negatif, dan ini untuk kupu-kupu menarik energi cinta kasih, silahkan kamu bisa beli di Sora_tarot ya. Dan yang kepingin personal reading juga bisa, oke? Dan pengen beli yang lain-lainnya. Kita coba lihat untuk alfabetnya. Ada G, E, W, D, S, B, F, T, G, Z, T, K, R, P, dan ada Y. Dicek ya nama tengah, nama belakang, namanya mengandung alfabet sini, dan Sora akan angkat 1, 2, 3, pause. Oke, terima kasih sudah menyaksikan video ini dari awal sampai akhir. Kalau kekurangan atau kesalahan kata Sora minta maaf. Jangan lupa subscribe dan main ke channel pertama Sora di Miss Hana Sora. Sampai kita ketemu. Bye-bye.